beliin gitu kan. Nyamur. Jangan berduru-duru sampai gua yang nggak boleh beliin. Ya beliin yang cakepan dikit, beliin koko yang cakepan yang pantesan, jangan dipakai yang norak. Beliin bapaknya yang kuning norak. Karena kan nggak tahu banget kan. Iya yang pantas buat bapak yang pantas gitu kan. Beliin gitu kan. Itu baktinya di situ. Jadi banyak cara gitu kan, cara bahas. Jadi mohonlah berlindung pada Allah supaya jangan sampai kita umur ya. Tunggu sama juga Rasulullah pernah berlindung jangan sampai matinya itu dadakan juga jangan. Kenapa? Karena kan perlindungan kepada dadakan itu artinya belum siap. Ya semua mati harus siap. Wala tamutunna illa wa antum, ya harus siap mati itu. Tapi jangan sampai dadakan gitu. Ya ada stepnya, ada tanda-tandanya. Makanya kalau orang-orang yang udah muka siapa itu udah tanda-tandanya aja. Kayaknya udah ada begini, kayaknya begini, itu udah ada biasa udah apa? Karena Allah kasih tanda. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu tandanya. Allah kasih tanda, cuman kita nggak tahu tanda. Ya selanjutnya, wa'udzubika min fitnatid dunya, dan mohon perlindungan pada Allah, mohon perlindungan pada Allah min fitnatid dunya, dari fitnah dunia. Banyak fitnah dunia. Ya, fitnah dunia itu kan. Karena innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kamu, harta kamu fitnah. Apa fitnah itu? Fitnah itu bisa bimana ujian, cobaan. Kuat nggak ujian? Jadi kalau orang biasanya diuji, dicoba dengan kesusahan sanggup. Biasanya sakit. Ingat ya Allah, sakit gigi ya Allah, sakit gigi. Tapi kalau sehat, jarang orang yang kuat diberikan ujian bentuknya kesehatan dan kekayaan. Jarang yang kuat. Tapi kalau bentuknya penyakit berat, insya Allah banyak yang kuat. Tapi kalau bentuknya kesenangan, jarang ya. Bahkan itu ujian juga, itu cobaan juga. Sanggup nggak? Siapa? Salah seorang sahabat yang kaya itu, Sa'labah ya. Ketika miskin, kuat ya. Rajin berjamaah, kaya dikit, lain. Nggak bisa berjamaah. Sampai akhirnya Jumat pun nggak sempat. Akhirnya ingkar zakat. Banyak orang yang tahan dengan ujian bentuknya penyakit, bentuknya berat, tapi jarang yang tahan. Yang kata Rasul itu, jarang yang tahan kalau bentuknya itu kesehatan sama kekayaan kemakmuran. Jarang yang tahan. Wah saya sehat. Kadang ada orang ngomong begini, orang pada protes saya gitu kan. Oh aja nggak protes sama saya, lihat saya sehat. Gitu kadang ada orang aja di itu dapat rezekinya itu dari begini. Oh aja nggak marah, buktinya saya nggak ngapa-ngapa. Nah kan, dia ngapa belum sampai geledek aja dia gitu. Buktinya nggak ngapa-ngapa. Si Fulan nyari rezekinya halal banget, bengek dulu. Halal banget sih. Naik ojek kan itu kan halal gitu kan, kena angin pun bengek. Kalau juga katanya koruptor. Ya badan sehat aja ya iya orang dari rumah adem, masuk mobil adem, ke kantor adem, ya enak sehat terus. Itu namanya rezekinya dari pagi halal rezekinya tuh bengek mulu ya orang naik ojek pagi sampai malam udah ngos-ngosan gitu kan kena angin mulu ya dia sehat. Tapi bukan berarti ketika dia sehat nggak dapat cobaan itu berarti dia direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu. Karena ketika orang dikenakan penyakit dia bisa ujian, bisa juga sebagai penghapusan dosa, bisa juga peningkatan derajat. Jadi orang itu ketika kena musibah itu ada tiga, bisa ujian, bisa peningkatan derajat, bisa juga sebagai mengangkat derajat atau menghapuskan dosa. Tergantung dia menyikapinya. Jadi nggak selamanya ujian apa orang kasih bara itu selalu penderitaan, enggak. Ada juga kenikmatan. Kenapa? Dihapusin dosa. Nah jadi Rasulullah berlindung dari fitnah dunia. Karena ya subhanallah fitnah dunia kan kejamnya luar biasa. Orang yang nggak salah bisa apa? Bisa salah. Orang yang nggak salah bisa salah. Orang yang salah bisa benar. Itu kan fitnahnya dunia. Orang yang salah bisa benar. Orang yang nggak salah bisa salah. Alhamdulillah itu kalau udah kena jadi kita banyak fitnah dunia itu. Macam-macam fitnah dunia. Ketika miskin, alhamdulillah baik, kaya dikit udah mulai lupa. Ketika di kampung alhamdulillah baik, ketika ke kota lupa.
udah berubah. Nah itu kan itu fitnahnya. Nah kita berlindung. Awalnya wa'udzubika min azabil qabr, dan aku mohon perlindungan pada engkau dari azab. Nah, azab kubur kenapa? Ya karena azab kubur itu hak. Kan kadang-kadang kalau di tradisi kita kan ya baik bacain talqin tuh. Ya kan bacain hak gitu baca di atas kuburan, walaupun yang di kuburan itu udah nggak ada ngaruhnya lagi, udah apain kek? Hak gitu kan, hak balik kau hak gitu kan, jangan tuh hak naruh hak gitu kan. Walaupun udah nggak nyambung lagi sama ya, kalau mau ngomongin hak sekarang masih nyambung nih. Kalau udah meninggal kayak gitu udah nggak ada pengaruhnya lagi. Mau kata hak bener kali itu udah buktikan dalam kubur. Ntar kalau kamu datang apa malaikat nih udah kalau man rabbuka qul Allah. Ya dia mah kayak mau qul Allah juga dia nggak dengar, kalau udah ditanya mah tergantung jawaban dia. Kita kasih catatan contekan tuh dia nggak bisa jawab. Atau kita kasih handphone gitu nggak bisa. Kalau mau sekarang azab kubur hak sekarang kita bilang, buktinya entar udah mati. Kalau udah mati udah nggak ada ngaruhnya. Dia baru dibilangin ya, walaupun dia dengar dibilangin kayak gitu tetap aja nggak bisa merubah kalau dia ditanya tadi sih dibilangin, kalau dijawab ini nggak bisa. Ya udah ngapain nggak bisa juga. Yang di atas itu udah kasih. Makanya kan ada tradisi katanya itu ada riwayat kalau orang masih ditungguin di atasnya, ada manusia di atasnya, itu kan katanya malaikat belum turun nanya. Makanya ada yang ditunggu sampai 40 hari. Ya memang sampai kapan nungguin? Kalau emang itu benar sampai kapan nungguin? Satu. Yang keduanya ada riwayat katakan itu setelah diuruk rata itu langsung malaikat langsung turun langsung nanya rata itu langsung. Makanya ketika derap rompak sendal orang-orang kan yang dalam kubur itu dengar. Kan setelah dia dikubur itu rata langsung turun nanya. Masa iya malaikat takut sama orang yang nungguin di atas? Saya takut. Yang mau nanya di bawah, di atas pada urusan karena kan nyambung lagi. Jadi ada apa tuh? Ada ibaratnya makanya kata dia segala macam tuh belum ditanya. Iya, kalau itu pun benar sampai kapan mau ditungguin? Selama-lamanya nungguin. Ya tetap aja akan melalui pintu itu juga. Makanya kalau dia kesel juga yang nanya juga gitu kan, mau kapan dia turun juga. Nah, kayak kalau katakan kalau azab kubur hak sekarang kita katakan azab kubur hak kan kita siap-siap. Kalau udah meninggal baru dibilangin, nyambung lagi. Dibilangin apa? Sekarang. Jadi jangan sampai kita udah azab oh iya benar ya, udah nggak ada ngaruhnya lagi, udah nggak ada efeknya lagi. Sekarang kita siapkan. Makanya ada riwayat katanya kalau orang udah berapa bulan kubur atau berapa tahun kubur itu kan kadang kalau lagi di kuburan katanya kata tuh pas dia ada yang kumpul di kaki tulang itu di pala kaki kumpul, ada yang tekuk pala sama kaki gitu. Jadi kan sekarang kalau lagi kubur itu kan rata kan, bahkan pakai lahan gitu kan ya. Nah dari pala tuh itu karena tuh kalau misalnya dia udah berapa udah jadi tulang belulang tuh ketika digali itu kadang-kadang katanya ketika digali ada pala namanya kumpul gitu satu ini, ada yang pala kaki ini sama tangannya. Nauzubillah, mungkin ketika itu ada siksa kubur ya diapain nih? Karena kan ada itu kan ada karena nanti kubur yang digencet lah ya segala macam. Nah, nauzubillah min dzalik, maka ketika kita baca doa a'udzubika min azabil qabr, mohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Belum azab yang entar, belum azab yang nauzubillah yang ini azab kubur belum sampai ke sana. Jadi mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Summa qala wa an saubana radhiyallahu anhu wa qala